Jadi kalau total nih ya, berapa sih biayanya di sana? Kan dari sini dari kampus tuh cuma membiayai transportasinya aja. Kalau buat kehidupannya di sana? Jadi gini, kalau yang di Arab Saudi itu memang berbeda sama KKN lainnya. Memang pengeluarannya itu besar banget. Karena kursnya satu rial itu kemarin 4.100. 4.000. Ya naik turun lah. Ya naik turun 4.100. Kemarin saya tuh hitung-hitung sama yang Nasirul itu minimal kita itu ini minimal tuh sedia sekitar 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LP2M Spotlight, podcast yang dirilis oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini kita bakal bahas banyak hal tentang wawasan, pengalaman, dan juga pengetahuan yang pasti tentang dunia perkuliahan. Sesuai dengan episode yang sebelumnya, kita membahas tentang KKN internasional. Kalau yang sebelumnya tentang KKN internasional di Thailand, kali ini kita bakal ngobrolin tentang KKN internasional di Arab Saudi atau di negara onta katanya. Nah, pastinya di sini bareng aku Nurul Auliana yang nggak sendiri nih pemirsa, karena di sini kita sudah mendatangkan 2 mahasiswa yang KKN internasional di Arab Saudi. Di sini ada Mas Renal dan Mbak Rahma. Kita sapa dulu. Halo Mas Renal dan Mbak Rahma, apa kabar? Halo, alhamdulillah kami baik-baik. Harusnya saya ahlan wa sahlan gitu ya, karena kan ini vibes-nya Arab-Arabik gitu. Ahlan bik gitu kan. Harusnya dijawabnya bikhair sih Mas ya, Mbak. Ya, bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, langsung vibes-nya beda ya teman-teman. Nah, di sini ya, Mbak dan Masnya ini kemarin jadi KKN internasional di Arab Saudi ya. Nah, ngomong-ngomong tentang KKN yang di Arab Saudi, kok bisa sih di sana? Prosesnya tuh pasti kita perlu kayak, apalagi kita sebagai yang teman-teman semester 5, saya juga pasti penasaran, kok bisa ya KKN di internasional, apalagi di Arab Saudi itu? Apakah perlu banget bisa bahasa Arab atau gimana tuh prosesnya? Dari aku dulu ya Pak. Ya, dari Mas Wan. Sebenarnya ceritanya itu panjang. Kita itu jadi gini teman-teman, untuk teman-teman semester 5 sebenarnya di awal itu udah ada pembagian KKN reguler. Jadi belum ada tuh internasional, yang KKN Nusantara itu belum ada. Sebenarnya itu dibagi KKN reguler. Dan aku sama Mbak Rama itu kebetulan satu kelompok. Kebetulan satu kelompok. Ya udah. Akhirnya kita juga mengadakan rapat sama teman-teman KKN reguler. Nah, jelang dari pembagian KKN reguler itu menuju hari KKN itu ada oprek KKN internasional. Nah, untuk KKN internasional sendiri itu kan ada 4 negara, Arab Saudi, Thailand, Brunei, sama Malaysia. Ya, sama Malaysia. Akhirnya ya udah, aku sebenarnya aku nggak ada rencana sama Mbak Rahma. Ya udah, aku daftar sendiri. Banyak tuh yang tak persiapin, mulai dari paspor. Terus paspor sih yang langsung paspor kayak ya, tesnya mungkin bisa dimulai dari tesnya kayak apa gitu. Kalau untuk tesnya, kalau untuk berkas itu kan sebelum tes kan ada dua seleksi berkas sama seleksi wawancara. Nah, di seleksi berkas tuh ada paspor, TOEFL, terus motivation letter, CV dan sebagainya. Pokoknya yang paling penting itu paspor, itu ya nomor 1. Terus untuk seleksi wawancaranya kemarin itu kalau mungkin aku sama Mbak Rahma berbeda ya, karena kalau aku kan asesornya kan Pak Kemal, kalau Mbak Rahma Ustadzah Nabila. Mungkin kita berbeda. Kalau kemarin tuh kalau aku di Pak Kemal itu ini
wawancaranya itu pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Kalau untuk pertanyaan, poin-poin pertanyaannya sih kesiapan kita, juga sama kesiapan finansial ditanya juga. Ya itu soalnya kesiapan finansial itu juga menentukan kesiapan kita sih, karena udah di highlight dari awal. Ketika dikumpulkan jadi satu itu dari 4 negara udah di highlight dari awal kalau yang Arab Saudi ini cuman ditanggung dari visa sama tiket PP aja. Kalau wawancara cuman bahasa Arab Inggris sih. Pertanyaannya tentang kesiapan gitu. Ya, poin utamanya itu. Poin utamanya di situ. Soalnya mungkin kan gak di Indonesia, di negara orang. Jadi pasti kesiapannya tuh harus ekstra gitu ya. Makanya yang ditanyakan mungkin seputar itu ya. Benar sih. Kalau dari Mbak Rahma sendiri? Oke, kalau dari saya, kalau Mas Lena kan gelombang 1 itu ya. Kalau saya tuh gelombang 2. Jadi sebenarnya dari gelombang 1 itu sudah pengen ikut, tapi mempertimbangkan banyak hal. Tapi sebenarnya dari orang tua udah ACC gitu, udah berangkat aja silahkan gitu. Cuma akhirnya gelombang 2, ketika itu saya yakin pasti nanti kalau emang jalannya saya bisa ke sana, pasti nanti ada gelombang 2. Ternyata beneran ada, alhamdulillah. Jadi kalau total nih ya, berapa sih biayanya di sana? Kan dari sini, dari kampus tuh cuma membiayai transportasinya aja. Kalau buat kehidupannya di sana? Jadi gini, kalau yang di Arab Saudi itu memang berbeda sama KKN lainnya. Memang pengeluarannya itu besar banget, karena kursnya satu real itu kemarin 4.100. 4.000. Ya naik turun lah. Ya naik turun 4.100. Nah, kenapa sih dari pihak yang ketika diuji kemarin menanyakan finansial? Karena memang yang ditanggung cuma tiket PP dan visa. Terus untuk biaya hidup di sana seperti living cost, terus makan, itu sebenarnya dari kita sendiri. Kemarin saya tuh hitung-hitung sama yang Nasirul itu, minimal kita itu ini minimal tuh sedia sekitar 10 juta. Untuk livingnya. Untuk living gini, untuk living costnya kemarin kan kena itu 1.300 ya. 1.000 lah. 1.000. Oh ya, 1.000 itu dibagi berdua, jadi satu anak 500 itu kalau 500 real itu kalau kita kurskan di rupiah berarti sekitar 2 juta. 2 juta. Kemudian untuk lainnya kayak listrik itu 300. Terus sama biaya hidup di sana kayak kita sebenarnya habis di kendaraan, Mbak. Iya, habisnya itu di kendaraan kayak kita ke Mekah, ke Madinah itu. Oh, mungkin nanti bisa diceritakan lebih detail ya, itu yang lebih dalam lagi. Pokoknya intinya itu sih minimal 10 juta. Kalau uang jajan sendiri berapa tuh? Itu Tergantung. dari setiap individu ya. Iya. Soalnya kan kalau cewek katanya nih ya orang-orang yang sekitar saya itu bilangnya kayak kalau di Madinah itu kan tempatnya buat pusat perbelanjaan gitu. Itu sempat belanja nggak di sana? Iya, sempat. Belanja. Malah kita itu Habis belanjanya di Madinah. di belanja itu. Iya, di belanja. Soalnya kalau ya. soalnya kalau di Mekah itu memang kita tuh fokusnya karena Ibadah. di Ka'bah itu memang sakral banget di sana tuh. Kita untuk belanja memang nggak fokus ke belanja, jadi kita ibadah di sana. Kalau di Madinah itu kayak datengin makam Rasul, habis itu datengin Raudah makam Rasul. Udah habis itu kita sisanya jalan-jalan nyari ini oleh-oleh. Gitu. Kalau makan sendiri itu ditanggung sendiri berarti? Iya, kalau makannya. Cuman kita ada program makan siang di sekolah. Iya, makan siang itu. Jadi yang masakin dari ibu dapur sekolah. Si Helo tuh bodur. Gimana tuh maksudnya? Satu hari 8 rial sekali makan. Tinggal kita hitung kita mau makan berapa kali di sana gitu. Oh, lumayan mahal juga ya sebenarnya. Itu paling murah sih. Iya, paling murah. Masih masuk murah. Paling murah itu. Ya, kalau dikurskan ke Indonesia yang Iya, mahal itu. betul. Ini tipsnya kalau di sana itu Jangan dikurskan. jangan dikurskan. Kalau kita kurskan malah nggak jadi beli. Oh, gitu. Ya udah loss aja. Iya. Nggak tahu itu sisa berapa. Seberapa penting makan ya. Betul. Nah, berarti di sananya ngajar itu sistem ngajarnya sama kayak di Indonesia atau sesuai
di kurikulum sana? Ya, sama seperti di Indonesia. Di sana juga pakai kurikulum Merdeka, sama kayak di Indonesia. Mereka di bawah naungan KJRI Indonesia. Kalau pembelajaran sama, ya berdoa dulu, terus pembelajaran sama. Mungkin di sana itu keterbatasan tempat. Jadi siswanya itu kan banyak itu, tapi untuk gedungnya itu, untuk kelasnya itu masih kurang, sehingga ada kelas pagi dan kelas siang gitu. Aula pun itu juga ya dibuat sholat, ya dibuat Baitul Quran, dibuat kelas juga. Berarti ngajarnya di sana anak-anak Arab atau ngajar yang anak Indo tapi tinggal di Arab? Jadi siswa sana itu siswa orang Indonesia kan, sekolah Indonesia luar negeri kan, sekolah Indonesia Jeddah. Jadi yang sekolah di sana itu orang Indonesia gitu. Cuma ada beberapa yang memang orang tuanya campuran. Semisal ibunya Indonesia nih, kemudian menikah dengan orang Arab atau orang Pakistan gitu. Tapi tetap dia diakuinya sebagai Orang Indonesia. Jadi di sana itu ngajar, prokernya itu ngajar. Apa ada proker lain? Gini, di sana itu berbeda, dibagi dua model ya. Ada yang KKN, ada yang PLP. Biasanya Oh, jadi beda. beda. Biasanya kalau kemarin kan ketika kita datang tuh ada sekitar 5 kampus. Ada UIN Jakarta, UIN Surabaya, Cirebon, Pekalongan, sama UNJ sama UNESA. Oh, Nah, ada dari UNESA juga. UNESA ada 2 orang. Nah, itu kalau yang PLP itu mereka itu ngajar. Jadi dari kan di awal kan udah kita kumpul sama wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau yang PLP ini udah dikasih jadwal nih. Jadi Senin tuh ngajar jam berapa, Selasa ngajar jam berapa. Tapi kalau yang KKN nggak diberi jadwal, tapi mereka fokus di proker. Jadi kita ada beberapa proker yang tujuannya ya untuk meningkatkan SDM-nya teman-teman di sana, siswa-siswa di sana. Kayak kemarin yang Nasirul tuh pelatihan bisnis, terus ada juga pendampingan psikologis, ada juga pelatihan media, sama lomba bahasa Arab juga ada. Jadi kalau yang KKN tuh fokus di proker, sama membantu juga sih. ya sama membantu juga. Bantu yang ngajar juga. Iya. Jadi bukan Biasa. cuma ngajar aja berarti. Ya. Oh, gitu. Dan bedanya itu kalau yang KKN nggak ada jadwal per hari itu nggak ada. Oh, jadi beda ya yang antara KKN sama yang magang PLP itu tadi. Nah, kalau jalan-jalannya kemana aja, Di? Yang pastinya kalau destinasi utama tuh pasti Makkah Madinah ya. Tapi mungkin ngunjungin apa, ngunjungin wisata di mana atau museum. Kita tuh sempet bareng-bareng semua kampus tuh di Balat. Ya, di Yang kota di Kota Balat. Tua itu. Kota Balat. Iya. Itu kota apa? Kota tua yang ada di Jeddah. Oh. Itu masih masuk Jeddah, cuman gampangnya kayak kalau di Indonesia kayak Malioboro gitu yang di Jogja itu. Iya. Jadi Ikoniknya. ya ikoniknya gitu. Ada museum yang juga museum, terus ya Museum apa aja tuh? kemarin kita tuh masuk kayak museum Quran sih, museum Quran. Jadi kayak ayat-ayat Quran dulu yang di pelepah kurma, terus di batu-batu gitu ada di sana. Cuman itu ketika saya masuk tuh udah mau tutup gitu. Oh, jadi nggak sempet explore banyak. Dan itu satu-satunya perjalanan yang kita bareng-bareng semua kampus. Soalnya yang di lain waktu itu beda-beda. Kadang UINSA sendiri, terus UINSA sendiri, UIN Jakarta sendiri. Yang bareng-bareng tuh memang pas itu di hari keberapa gitu. Mungkin yang pas di Madinah itu kita juga ke Jabal Iya sih. Uhud, kemudian Jabal Magnet. Iya, Jabal Jalan Magnet. Jabal Magnet itu ini wisata naik onta. Oh, Iya. gitu. Iya. Jadi sempet naik unta berarti. Iya, alhamdulillah. Saya tidak. Kenapa tidak tuh? Takut. takut diseruduk. Kemarin Seru sekali ya ternyata. alhamdulillahnya kita memang sempat ada agenda sama guru-guru ke Madinah. Jadi ya udah kita ikut aja. Ngomong-ngomong soal Makkah Madinah nih, dari tadi kayaknya dibahasnya yang waktu di Makkah, waktu di Madinah. Berarti sempat umroh juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu sempet umrohnya tuh kapan? Kan di situ juga ada proker kan, ada proker, ada juga ngajar. Itu sempetnya kapan yang ke Madinah, yang umroh tersebut? Sekalian mungkin diceritakan pas ada kejadian menarik apa selama di sana mungkin. Silakan. Aduh. Kan kita sekolah itu aktifnya itu dari hari Ahad sampai Kamis. Jadi Jumat sama Sabtu Sabtu. itu libur. Nah, dari awal itu sudah disampaikan oleh kepala sekolah
SIJ itu kalian kalau hari aktif fokus aja ke sekolah. Nanti kalau hari libur kalau mau ke Mekah ya udah ke Mekah silahkan gitu. Jadi kita kalau mau umroh itu ya di hari Jumat sama Sabtu itu tadi. Berarti selama 1 bulan kan 4 minggu nih. Selama 4 minggu itu umroh terus? Apa gimana? Ya alhamdulillah minggu pertama, kedua itu umroh, minggu keempat juga. Terus yang minggu ketiga itu ke Madinah. Tapi yang laki-laki mungkin lebih sering ke Mekah gitu. Ya memang kalau yang laki-laki itu memang kita itu berangkat sendiri itu masih berani. Kalau sama perempuan kan harus bareng-bareng gitu loh. Iya. Jadi kalau yang laki itu mungkin udah 4 kali ke Mekah sih. Ya 4 kali. Berapa sih jarak dari, kan tinggalnya di Jeddah nih ya, tinggalnya di Jeddah ke Makkah Madinahnya tuh berapa sih jaraknya, mungkin naik transportasi apa? Mobil lah katakanlah ya. Untuk jarak menitnya itu sekitar 45 menit sih, 45 menit. Kayak Surabaya Sidoarjo lah. Oh, iya. Soalnya kan di Arab itu kan 4 kota ya, Mekah, Madinah, Jeddah sama Riyadh sebagai ibu kota. Nah, yang Mekah Madinah itu dekat satu jaman lah anggapannya. Tapi kalau udah Mekah ke Madinah itu udah 6 jam. 6 jam. 6 jam. Apalagi ke Riyadh. Di Riyadh itu naik pesawat itu 2 jam setengah. Oh, lebih Itu naik jauh pesawat, lagi. iya lebih jauh lagi. Padahal Riyadh itu ibu kota ya? Iya. Paling ujung. Iya. Kayak kesan menarik, kayak misal ketinggalan ini kereta, kayak ketinggalan bis tuh ada nggak sih? Kan kita di sana tuh kayak kalau di Indonesia ya apa-apa tuh ya bisa diakui, kalau di Indonesia pasti apa-apa tuh molor gitu. Iya. Nah kalau di sana itu kayak gimana? Apa pernah ketinggalan bis atau? Tiduran. Oh, Ketiduran tiduran. gini. Jadi ceritanya ketika udah Hamin berapa pulang itu kan ya kita ke Mekah untuk tawaf wada. Nah ketika pulang aku sama temanku yang laki itu Nasirul tuh naik kereta. Nah di sana kan kereta tuh on time banget ya. Kalau udah 16.00 tuh bukan 16.00 nunggu, tapi 16.00 tuh berangkat. Jadi udah masuk itu jam 15 tuh udah kumpul semua, 15.00 masuk tuh udah 15.30, terus nunggu di kereta setengah jam, 16.00 langsung berangkat. Nah untuk itu kita aman sih, kita on time. Cuman ketika turun tuh harusnya Bablas. ya harusnya Biasanya bablas. turun di Sulaimannya, tapi aku turunnya di bandara karena kelewat 1 stasiun. Oh, kelewat 1 stasiun. Tapi nambah bayarnya nggak? Iya, otomatis dong. Untuk nambah bayarnya itu ketika Turun kan kalau sih. dari Sulaimannya ke Jeddah, penginapan ya, ke tempat tinggal itu kan anggap aja 20 atau 25 real. Tapi kalau dari bandara itu sampai 50 real. 70 pada. Malah makin nambah pengeluaran ya. Semakin jauh. Semakin jauh. Wah, bener-bener kesannya kayak enak banget gitu ya kayaknya. Wah, ini nih bisa jadi info menarik buat para pemirsa di rumah. Apalagi buat teman-teman mahasiswa semester 5 yang mana mau KKN ya buat tahun depan. Mungkin ada closing statement atau tips nih dari Mbak sama Mas buat teman-teman mahasiswa yang tertarik buat KKN internasional di Arab Saudi, terutamanya di Arab Saudi. Ya untuk pesan-kesannya, kesannya di sana itu memang karena Arab Saudi itu sebagai memiliki 2 kota suci Makkah Madinah, maka ada nilai tersendiri lah, ada nilai ibadah tersendiri. Untuk pesan ke teman-teman, tetap ini sih, percaya sama doa teman-teman. Selama kita berdoa, insya Allah sama Allah dikabulkan, gitu sih teman-teman. Kalau dari Mbak Rahma sendiri? Kalau dari saya ya, ini kalian harus coba ini ikut ya. Soalnya ini kesempatan emas gitu. Kalian coba aja, kalau emang udah rezekinya, ya udah gitu. Kan keberhasilan itu tidak didapat dari kemampuan saja, tapi keyakinan yang kuat. Kalau kita yakin, ya udah coba aja, nggak apa-apa gitu. Jadi kalian harus coba, karena ya bonusnya banyak. Kalian juga bisa umroh, bisa ziarah ke Benefitnya makam. banyak ya? Iya, iya betul. Terus kan, jadi harus coba ya, nggak usah takut. Nah, buat teman-teman mahasiswa semester 5 terutama yang mau mencoba untuk KKN internasional, intinya pesan dari Mas dan Mbak di sini itu mengatakan bahwa jangan takut mencoba, semuanya itu tergantung pada keyakinan masing-masing, karena keyakinan itu yang menentukan jalan kita ke depannya.
Nah, tak terasa ternyata kita udah banyak ngobrol dari tadi dan kita udah di penghujung segmen. Terima kasih kepada narasumber hebat kita dari Mas Renal dan Mbak Rahma. Terima kasih buat kesempatannya bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Dan untuk teman-teman mahasiswa di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan LP2M Spotlight di channel YouTube LP2M UIN Sunan Ampel, Surabaya. Terima kasih, saya Nurul Auliana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.